Welcome back everyone, my name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Bitcoin. Happy weekend by the way semuanya. Selamat datang kembali ya. Untuk Bitcoin hari ini kita ngelihat dia pump lumayan ya sampai ke kisaran $62.000. Therefore ada beberapa kripto yang hari ini nge-pump cukup signifikan. Salah satunya adalah BNB yang sudah mau mencapai new all time high-nya. Lalu kita ngelihat juga XRP hari ini pump sekitar 5%, which is ini bagus ya. Ada beberapa reason di balik itu. Lalu untuk Cardano finally kita reclaim $2, tapi seperti yang saya bilang ini pasti masih diakumulasi. Jadi sabar-sabar sedikit buat Cardano holders ya setelah kita bahas di video terakhir. Dan amazingly teman-teman, setelah kita bahas di video terakhir ini menurut saya sangat mantap ya. Jadi kita udah bahas terakhir waktu di video yang sebelumnya bahwa ada cara atau metode yang saya lakukan untuk kita membahas altcoin di berikutnya. Dan luar biasa banget teman-teman kalau kita lihat antusiasmenya. Ini for the first time saya ngelihat for the first time komentar salah satu komen ya dari viewers ini kan ada Rico ya, tolong bahas XRP dong kok. Likersnya 186, amazing, termasuk saya salah satunya ya. Nomor 2 itu Dogecoin dengan 131 likers. Sebenarnya kalau digabung ini ya, ini kalau digabung ya teman-teman ya. Doge juga belum ATH dan Doge Army pasti pengen Doge bisa ATH lagi. Nah, ini sebenarnya saya bingung ya karena di sini ada 200 sementara di sini ada 180. Ya, jadi nanti akan saya consider lagi between di antara ini ya. Tapi sementara karena yang paling tertinggi tetap XRP dan dia yang mengikuti rules-nya, jadi saya akan pin terlebih dahulu ya. Mungkin nextnya akan kita bahas untuk XRP. Dan teman-teman Dogecoin, kalau misalnya kalian ingin dibahas di next berikutnya, make sure kalian likes satu orang aja ya. Jadi likersnya sampai dia yang paling atas sehingga dia akan saya pin dan akan saya pilih untuk menjadi next analysis di video berikutnya. Oke, ini keren banget ya. Asli keren banget sih, 185 orang yang likes, crazy. Alright. So, masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi, saya bahas sekilas saja update dulu untuk si Bitcoin. Terakhir kita udah bahas ya, dia ngebentuk semacam descending channel, lalu dia breakdown dari si trend line-nya. Nah, sekarang nih dengan kondisi saat ini kita ngelihat ada semacam fake out ya yang terjadi. Jadi, setelah kita hubungkan antara trend line ini, ya kita lihat memang sebenarnya dia sudah terjadi breakdown di kisaran area ini, lalu dia testing and then fail. Tapi saat ini kita kembali lagi penguatan signifikan ya, dan membentuk kayak semacam V formation. Nah, untuk selengkapnya seperti apa akan saya bahas melalui video ini. Sementara update saya yang terakhir untuk yang menang XRP ya. Jadi XRP habis itu mudah-mudahan Dogecoin ini yang pada likes bisa balik lagi di video berikutnya. Oke. So, untuk time frame daily dulu kita akan bahas ya untuk si Bitcoin. Sebenarnya sih harusnya kita langsung cek dari dia punya time frame weekly ya, harusnya sih ya. Oke, harusnya kita dari time frame weekly terlebih dahulu. Kita coba cek dulu untuk weekly-nya, terutama untuk si Bitcoin ya. Nah, sebenarnya so far kalau kita lihat Bitcoin guys dari time frame weekly, saya pribadi itu ngelihat ini sebenarnya masih punya potensi yang cukup oke untuk ngelihat Bitcoin itu kembali penguatan ya. Pertama teman-teman, kita lihat dengan saksama ya. Di kisaran area ini sebelumnya terbentuk sebuah resistance. Dan setelah Bitcoin berhasil breakout atau for the first time closing di atas area tertingginya, ya for the first time close candle di atas $60.000 ya dalam sejarah Bitcoin. Setelah itu kalian boleh perhatikan ya, 2 minggu setelahnya memang kita berusaha untuk kembali turun ke bawah, bahkan sudah ngetes kisaran area $57.000, tapi in the end closing weekly-nya itu masih berhasil di atas area $60.000 ini. Dan begitu pula yang saat ini sedang terjadi pada pekan ini. Jadi kalau saya bilang ini tuh kayak ibaratnya gini loh guys ya, kayak berproses, dia lagi penguatan terus dia lagi create base di sini ya untuk kemudian bisa pump lagi. Jadi sebenarnya kalau dari segi time frame weekly ini kita lihat udah cukup positif gitu ya. Gak ada yang salah dengan pergerakan saat ini, dan menurut saya bahkan ini bisa dikatakan cenderung cukup positif. Memang sih ada beberapa skenario yang saya sebelumnya sempat bahas ke teman-teman dan itu berpotensi terjadi terutama pada time frame daily, dimana kita bisa ngelihat Bitcoin itu ada kemungkinan koreksi dulu mungkin sampai kisaran area $56,000 sebelum akhirnya dia pump lagi. Nah, cuman kalau misalnya kita ngelihat closing weekly-nya, which is 7 jam lagi dia akan closing weekly dan berhasil di atas area 60.000, bahkan kalau dia bisa closing di atas $62.000, ini akan menjadi apa ya kalau saya bilang ya, the next close candle weekly yang tertinggi yang baru gitu.
ya gimana ya Pak penyusunan bahasanya ya, intinya ini adalah candle tertinggi ya, tertinggi untuk closing di time frame weekly ya selama sejarah Bitcoin diperdagangkan ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari sini ya udah cukup positif gitu, menurut saya nggak ada problem ya untuk ngelihat Bitcoin ini istilahnya dikatakan akan memasuki fase bearish dan lain sebagainya gitu. Memang skenario koreksi itu ada, tapi balik lagi teman-teman, koreksi itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan untuk memancing lebih banyak buyers masuk ke dalam market ya. Ibaratnya gini, kita ngelihat Bitcoin itu hovering around 64.000 sampai kisaran $60.000. Kenapa ya? Karena nggak ada yang tertarik gitu loh untuk beli. Ibaratnya whales itu belum melihat ada sesuatu yang menarik untuk mereka beli di sini gitu. Makanya ini menyebabkan Bitcoin ini sideways. Balik lagi itu yang saya sampaikan ya. Memang sih good newsnya adalah kita bertahan di atas $60.000, tapi also the bad news ya, kita nggak bisa istilahnya mendapatkan semacam momentum untuk ngepump Bitcoin ini langsung tembus sampai ke new all time high yang baru ya. Sampai sekarang kita nggak tahu gitu. Mungkin memang mereka masih mau akumulasi ya, jadi ditambah lagi posisinya mumpung di 60.000, mungkin bagi para whales ini dianggap masih murah. Who knows ya, kita lihat aja dari pergerakan atau potensi yang terjadi berikutnya. Nah, untuk yang perlu saya remind ke teman-teman sebenarnya cukup sederhana ya. Pertama, kita di sini terbentuk semacam symmetrical triangle ya. Lalu yang kedua, kalau kalian lihat nih dari segi exponential moving average-nya sendiri, ini kita udah bertahan dan survive di atas area ini selama berhari-hari ya. Udah ngetes itu 1, 2, 3, 4, 5 kali kita ngetes terhadap exponential moving average 21 dan closingnya masih berhasil di atas area tersebut. Jadi saya bisa katakan EMA 21 ini akan menjadi key support untuk Bitcoin ya. Salah satu syarat untuk Bitcoin tetap berada dalam bullish momentum yang maksimal adalah dengan exponential moving average-nya ini untuk tetap berada dengan kondisi marketnya untuk tetap berada di atas si exponential moving average 21-nya ini. Jadi teman-teman, kalau saya perhatikan lagi saat ini, kita juga berpotensi bermain di dalam symmetrical triangle untuk time frame daily. Jadi soon or later kita akan dipaksa create decision, dan decisionnya itu mudah-mudahan adalah penguatan ya. Balik lagi karena sebelumnya kita itu datang dari uptrend ya. Dan kalau misalnya datang dari uptrend terbentuk sebuah triangle, biasanya orang cenderung bilang ini adalah bullish pennant ya. Artinya kecenderungannya bullish karena following trend sebelumnya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas teman-teman ya untuk time frame daily-nya. Mungkin nggak akan banyak yang saya bahas ya, karena pada dasarnya kondisi market memang di situ-situ aja. Nah, mungkin reminder dari saya itu cuma satu aja teman-teman. Saat ini kita punya key resistance di kisaran $63.400. Jadi kalau misalkan Bitcoin itu closingnya bisa di atas area tersebut, which is kalau kalian lihat di sini, ini menurut saya fake out ya, karena akhirnya kita bertahannya di atas ini ya, di bawah ini maksudnya, di bawah $63.000 ini. Jadi 67.000 itu merupakan all time high, tapi dia fake out ya. Kalau misalnya kita bisa closing di atas area ini, confirm, lalu bisa steady dan create base di area tersebut, lalu dia breakout lagi, maka menurut saya area $78.000 atau Fibo 1618 extension yang berpotensi menjadi overall subwave 3-nya kita. Jadi kayak wave 1, ABC correction, wave 2, and then wave 3 itu akan terbuka lebih lebar secara probabilitas, dan tentunya ini pasti akan mempengaruhi kripto-kripto lain untuk kembali penguatan juga. Oke? Nah, itu paling untuk time frame daily-nya, teman-teman. Yang penting adalah nggak boleh break dari EMA 21 dan juga Fibo 78,6%. Otherwise, kita akan melihat alternatif skenario untuk Bitcoin, which is ABC correction akan berlangsung mungkin lebih panjang ya dibanding dugaan kita. Alright, so untuk time frame hourly-nya sendiri, ini menurut saya cukup menarik ya. Kita ngelihat Bitcoin dari time frame hourly. Tadi kita udah kasih sedikit briefing ya tentang fake out yang terjadi pada downtrend yang di breakout gitu loh, atau trendline yang di breakdown sama si Bitcoin-nya. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya teman-teman, setelah dia bermain di dalam descending channel, dia sempat breakdown, lalu dia fake out, dia kembali bermain di atas area key support kita kisaran $60.000, 700 something, dan kita ngelihat sekarang Bitcoin itu malah membentuk yang namanya V formation. Kalau bagi saya ini biasa saya katakan ini dengan V formation ya. V formation itu terbentuk, artinya teman-teman fake out di sini itu digagalkan oleh whales
atau big fund yang memang masih ingin mempertahankan harga sehingga dipamlah harga ini dengan kondisi momentum yang cukup signifikan. Sehingga saat ini posisi kita itu testing terhadap area ini ya. Which is kalau kalian perhatikan dengan cermat, mungkin sebagian orang akan bilang ini juga membentuk semacam cup and handle pattern, which is kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Ini akan saya extend ke bawah sini. Oke, kalian bisa lihat, lalu kita bisa tambahkan lagi di sini, ya, which is ini adalah handle-nya dia. Jadi kurang lebih ini kita bisa katakan sebagai cup and handle pattern. Nah, sebetulnya sih yang saya pengen teman-teman perhatikan itu adalah proses momentumnya. Jadi lebih ke arah pressure seller, and then suddenly boom ya, no lower high ya, which is harusnya ada di sini, ini malah jadi higher high, dan saat ini kita sedang mengkonfirmasi yang namanya proses create higher low-nya dia. Jadi kurang lebih seperti higher high, higher low sequence ya. Dimana hal ini sudah saya sampaikan juga melalui grup advance di hari ini. Kalau kalian bisa lihat ya di sini grup advance itu saya udah sempat share tentang BTC bahwa ada potensi kita ngelihat dia membentuk yang namanya higher low di kisaran $61.500. Oke. Nah, so far seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya lihat nih Bitcoin itu sudah berada di track yang cukup positif untuk potensi meneruskan penguatannya. Dengan catatan dia harus berhasil breakout neckline terdekatnya di kisaran $62.200. Alright. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi saat ini teman-teman, di sini juga terbentuk yang namanya sideways ya. Sideways di sini itu bisa merupakan dua arti teman-teman, antara dia memang sedang berproses akumulasi atau seller yang terakhir. Kalau misalnya kita lihat teman-teman, posisinya kan kurang lebih seperti ini ya. Sorry, saya tambahkan. Jadi ketika dia terbentuk yang namanya V formation ini, seperti yang kita ketahui teman-teman, bagi orang-orang yang sebelumnya melakukan short di sini, dan juga di sini, akan melihat area ini sebagai satu kondisi di mana mereka bisa menambah posisi short mereka, which is mereka akan hit shortnya lagi dan hit sell-nya lagi. Kalau misalkan setelah itu kita ngelihat marketnya cenderung sideways, dia tidak mampu create yang namanya lower low, artinya ada potensi seller yang melakukan selling dari area kisaran $63.000 ini. Berarti sudah memasuki yang namanya kehabisan bensin. Jadi dia sudah mulai gagal untuk meneruskan pelemahannya, dan artinya akumulasi big fund yang dilakukan di kisaran area $60.000 ini itu artinya sudah cukup dan market siap kembali terbang, terutama untuk Bitcoin. Jadi dengan catatan setelah terbentuknya V formation ini kita harus melihat apakah dia mampu breakout dari si kisaran $62.265 ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa Bitcoin ready to create yang namanya higher high, higher low sequence. Oke, jadi secara uptrend ya ini udah jelas namanya uptrend gitu ya. Oke, so paling itu aja teman-teman update saya seputaran untuk Bitcoin pada malam hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah bersabar menunggu ya. Semoga kiranya apa yang saya bagikan melalui video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman di update untuk video yang XRP. Dan by the way, kalau kalian nonton video ini sampai selesai, make sure kalian komen 2,5% supaya saya tahu siapa aja sih kira-kira teman-teman di sini yang masih nonton sampai selesai, karena udah beberapa hari lalu saya udah nggak pernah ngajak teman-teman untuk komentar hal serupa. Oke, so once again teman-teman, thank you very much for watching this video. I'll see you guys again in the next update of XRP. Cheers.